Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari perikop Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Judul dari perikop ini yaitu Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saudara-saudara sekalian, ini adalah penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada dua dari pengikutnya ya, dalam suatu peristiwa yang sangat penting, yaitu ketika mereka sedang dalam perjalanan balik dari Yerusalem ke kampung mereka di Emmaus. Nah, saudaraku, ini adalah peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang bukan merupakan inner circle atau lingkungan paling dekat, dan Yesus menampakkan diri di luar Yerusalem ya. Jadi bukan di Yerusalem atau bukan di Galilea, tetapi di satu tempat yang bernama Emmaus. Bapak Ibu, kebangkitan Yesus sesungguhnya merupakan momentum untuk setiap orang percaya semakin mengenal, semakin kuat dalam persekutuan, dan semakin giat dalam melayani. Dari perikop yang akan kita baca ini ya, atau yang kita renungkan ini, yaitu dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, kita akan melihat dimensi lain dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus pada hakikatnya atau sesungguhnya adalah suatu bukti bahwa Allah berkuasa atas kematian, bahwa kematian bukan akhir dari suatu kehidupan, dan setiap orang yang percaya kepada Kristus, maka kepercayaannya itu tidak sia-sia. Percayanya dan kehidupannya tidak sia-sia, karena pada akhirnya dia juga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, namun demikian ada dimensi lain dari Paskah. Dimensi lain dari Paskah itu yaitu dengan adanya Paskah, maka ini merupakan momentum supaya setiap orang percaya semakin percaya dan mengenal Tuhan. Setiap orang percaya semakin mengakui dan mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus. Setiap orang percaya akan semakin giat dalam melayani Tuhan dan semakin kuat di dalam persekutuan. Nah, hari ini kita akan melihat tiga dimensi tadi, tiga aspek tadi ya, bahwa Paskah itu adalah momentum bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, semakin giat melayani Tuhan, dan semakin kuat di dalam persekutuan. Saudara-saudara sekalian, di dalam bacaan Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 ini adalah cerita ketika pada hari Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Pada hari itu juga Yesus menampakkan diri kepada dua orang yang berjalan, yang sedang pulang dari Yerusalem ke kampung mereka di Emmaus. Saudara, dalam perjalanan itu mereka bercakap-cakap, mereka membahas tentang peristiwa yang luar biasa, yang hebat yang terjadi di Yerusalem dalam 3 hari terakhir. Yaitu apa? Yaitu penyaliban Tuhan Yesus. Kemudian pada akhirnya pada hari yang ketiga Yesus mati, pada hari setelah penyaliban Yesus mati, dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, mereka membahas tentang hal itu. Tetapi dalam perjalanan itu tiba-tiba Yesus datang menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka tidak memahami dan tidak mengenal bahwa yang berjalan bersama dengan mereka itu adalah Yesus. Kemudian Yesus menerangkan kepada mereka bahwa Yesus harus mati, bahwa Mesias harus mati, tetapi bangkit kembali pada hari yang ketiga.
dan itu berasal dari kitab hukum, dari kitab-kitab Musa dan kitab para nabi. Saudara-saudara sekalian, pada awalnya mereka tidak tahu bahwa siapa yang berjalan bersama dengan mereka itu sambil bercakap, sambil membahas tentang Mesias adalah Mesias itu sendiri, adalah Tuhan Yesus sendiri. Tetapi kemudian ketika mereka makan malam bersama, ketika Yesus diundang oleh mereka untuk tinggal bersama dengan kedua orang itu, dan pada makan malam bersama, pada saat itu baru mereka menyadari bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara sekalian, itu kira-kira ringkasan dari perikop tersebut, dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, dan saya percaya bahwa Anda sudah sering mendengarkan cerita tentang perikop ini, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada dua orang yang pulang dari Yerusalem ke Emmaus. Saudara-saudara sekalian, dari perikop ini paling tidak ada 3 hal yang bisa kita pelajari, yang saya sebutkan sebagai momentum atau waktu yang tepat untuk kita mengalami perubahan. Ya, kita mengalami perubahan untuk kita memegang atau menggunakan momentum Paskah itu untuk kita mengalami perubahan semakin baik di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama yaitu momentum untuk semakin mengenal Tuhan Yesus dengan semakin lebih dekat dan benar. Ya, jadi itu momentum pertama. Dalam perikop ini, saudara-saudara sekalian, ada 3 kali kata mengenal Dia, ya, yaitu terdapat di dalam ayat 16, ayat 31 dan 35. Jadi apa yang dimaksudkan dengan mengenal Yesus? Mengenal Yesus yaitu dapat mengidentifikasi dan mengetahui Yesus karena bertemu dengan Yesus secara langsung sebelumnya, tapi sekarang bertemu lagi dan semakin menerima dan mengakui Tuhan Yesus. Itu adalah yang dimaksudkan dengan mengenal Yesus. Saya ulangi sekali lagi, kalau Anda mengenal seseorang, ya, mengenal seseorang itu berarti Anda pernah bertemu dengan dia sebelumnya, dan kemudian pertemuan berikutnya Anda semakin yakin dan semakin tahu tentang orang tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan mengenal. Jadi mengenal diawali dengan pertemuan sebelumnya, tetapi kemudian bertemu lagi dan kemudian semakin tahu, semakin dekat, semakin yakin, semakin mengerti tentang orang tersebut. Saudara-saudara sekalian, kata mengenal ini yaitu bukan knowing, ya, bukan knowing atau mengenal, mengetahui, tetapi recognizing. Recognizing artinya mengakui, tidak sekedar mengenal tapi lebih dalam, mengakui, bisa mengidentifikasi dan lebih mengakui. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 15 bacaan kita tadi dikatakan bahwa ketika mereka sedang bercakap-cakap dalam perjalanan dan bertukar pikiran, maka datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, kedua orang ini, sehingga mereka tidak dapat mengenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Jadi ini kata mengenal pertama di dalam perikop yang kita renungkan ini, saudara-saudaraku. Jadi mereka berjalan, Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka, tapi mereka tidak mengenal Dia. Mengapa? Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Mereka tidak mengenal karena ada penghalang pada mata mereka. Jadi mereka berjalan, mata fisik mereka, secara fisik mata mereka itu memang berfungsi, tetapi sesungguhnya mereka tidak tahu, tidak melihat dan tidak mengenal Tuhan Yesus. Dengan kata lain, bahwa mata fisiknya berfungsi, tetapi di balik itu atau lebih dalam dari itu yang bisa saja kita sebut dengan secara spiritual atau rohani, mereka tidak mengenal pada saat itu, tidak mengenal Tuhan Yesus yang jalan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mengapa sampai mereka tidak mengenal Tuhan Yesus? Jadi mata mereka tertutup.
dalam perikop kita itu menjelaskan paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, mengenal Yesus karena mereka hanya mengenal Yesus sebagai nabi yang berkuasa, bukan sebagai anak Allah. Yesus sendiri menyebutkan dirinya sebagai anak manusia. Jadi mereka hanya mengenal Tuhan Yesus atau mengenal Yesus sebagai seorang nabi. Sehingga dalam ayat 19 mereka berkata demikian. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan orang, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang terjadi dengan orang Nazaret itu? Dia adalah seorang nabi. Jawab mereka kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Jadi itulah pernyataan kedua orang itu. Mengapa mereka tidak melihat Tuhan Yesus dan mereka tidak mengenal Yesus? Karena mereka hanya mengakui dan mengenal Yesus sebagai seorang nabi, bukan sebagai Allah, sebagai anak Allah yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Mereka mengenal Yesus hanya sebagai seorang nabi. Saudara, alasan kedua mengapa mereka tidak melihat bahwa Yesus, mereka tidak mengenal dan tidak mengerti bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka, yaitu di dalam ayat 20. Ayat 20 mengatakan bahwa mereka ini hanya mengakui Yesus sebagai seseorang yang nanti mati dan kemudian tidak dibangkitkan lagi. Itu adalah pemahaman mereka, karena mereka percaya bahwa mereka mengerti bahwa yang disebut dengan Mesias, dia harus adalah raja dan dia tidak boleh menderita. Ya, sementara ayat 26 mengatakan bahwa Mesias harus menderita. Yesus mengatakan kepada mereka, Mesias harus menderita. Dan setelah penderitaan itu dia akan bangkit dan dia akan masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi itu adalah alasan kedua. Mengapa mata mereka itu tertutup, mata rohani mereka itu tertutup? Karena mereka berpikir dan percaya bahwa Mesias itu tidak boleh menderita. Mesias tidak harus mati. Dan itulah yang ada dalam pemahaman mereka, sehingga mereka tidak percaya kepada Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Saudara sekalian, hal yang ketiga yang menutup mata rohani mereka, yaitu mereka ini di dalam ayat 25 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka lamban di dalam menerima Tuhan Yesus, lamban hatinya untuk percaya. Jadi lamban hatinya untuk percaya kepada Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Mereka tidak percaya. Karena mereka tidak percaya, maka mereka juga tidak menerima, tidak bisa melihat bahwa yang berjalan bersama-sama dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, namun demikian ketika mereka berada di rumah di Emmaus, maka mata mereka terbuka. Jadi pada awalnya mereka tidak mengenal Tuhan Yesus karena memang mereka lambat untuk percaya. Mereka pun mempunyai konsep bahwa Mesias itu tidak boleh menderita, dan sejak awal mereka melihat bahwa Yesus itu hanya sekedar seorang nabi. Itu pengakuan dari kedua orang yang berjalan ke Emmaus ini. Namun demikian ketika mereka dalam makan bersama di rumah dari kedua orang ini, waktu ia duduk bersama-sama dengan mereka, waktu Yesus duduk bersama-sama dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikan kepada mereka. Nah, ketika mereka melihat hal itu, maka mata mereka terbuka. Ayat 31 mengatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa ketidakpercayaan membuat mata mereka hanya berfungsi secara fisik.
Dan ketika mereka melihat perbuatan Tuhan Yesus dan mereka percaya, itu membuat mata mereka berfungsi tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, di dalam Alkitab, terutama kalau kita baca di Perjanjian Lama, dari kitab 2 Raja-Raja 6, di sana kita akan menjumpai bagaimana seseorang yang mempunyai mata secara fisik yang tidak bisa melihat hal-hal yang rohani. Saudara, kejadian itu terjadi ketika Nabi Elisa, pada zaman Nabi Elisa, dan pada saat itu salah satu musuh dari Israel itu adalah Raja Aram, raja dan bangsa Aram. Dan Raja Aram ini dia mengeluh kepada bawahannya, kepada orang-orang di Aram, bahwa setiap kali dia akan melakukan peperangan melawan Israel, selalu dia kalah. Dan dia bertanya kepada orang-orang Aram, kepada pengikutnya, ini persoalannya apa? Lalu kemudian mereka menjawab bahwa itu karena di Israel ada nabi yang bernama Elisa. Kemudian Raja Aram itu dia mengirim pasukan tentara Aram yang begitu banyak untuk datang dan untuk mau membunuh Elisa. Saudara-saudara sekalian, Alkitab menceritakan bahwa ketika pagi hari hamba Nabi Elisa ini yang mungkin saja bernama Gehasi, dia bangun pagi-pagi dan dia berseru kepada tuannya. Dia katakan celaka. Mengapa? Karena mereka telah dikepung oleh tentara yang begitu banyak. Kemudian Elisa berkata kepada hambanya itu, Elisa berdoa kepada Tuhan, dan Elisa sampaikan kepada Tuhan agar Tuhan membuka mata hambanya itu. Dan pada saat itu juga hambanya itu, yaitu Gehasi, dia bisa melihat bahwa di sekitar dia itu lebih banyak tentara-tentara bala tentara Tuhan yang menjaga mereka. Saudara sekalian, itu berarti apa? Bahwa hamba ini dia bisa melihat dia bisa melihat tentara-tentara Aram yang begitu banyak yang mengepung mereka. Tapi matanya itu, dia dengan mata fisiknya itu dia tidak bisa melihat bahwa lebih banyak tentara-tentara yang dikirim Allah untuk menjaga Elisa. Saudara, ceritanya berlanjut bahwa tentara-tentara Aram ini mereka dibawa, Elisa sendiri yang membawa tentara-tentara Aram ini, sampai pada akhirnya mereka masuk ke kota Samaria. Dan ketika mereka berada di kota Samaria, pada saat itu Elisa berdoa dan Allah membuka mata tentara-tentara itu. Dan mereka menyadari bahwa mereka ada di tengah-tengah kota musuhnya. Mereka berada di tengah-tengah kota Samaria. Saudara, cerita ini mengatakan bahwa baik Gehasi, hambanya Elisa, maupun tentara-tentara Samaria ini, mereka mempunyai mata secara fisik, tetapi mereka tidak bisa melihat hal-hal yang rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat dengan mata rohani yaitu bahwa Anda mengakui apa yang Yesus lakukan sebagai juru selamat, dan dengan pengakuan itu, dengan percaya, maka mata fisik kita ini tidak saja melihat hal-hal yang fisik, tetapi yang lebih dari itu bisa memahami, mengetahui, dan melihat hal-hal yang rohani. Saudara-saudara, apa ini artinya bagi kita? Bahwa Paskah adalah momentum untuk kita memohon kepada Tuhan Yesus agar mata rohani kita ini terbuka. Dengan demikian kita lebih mengenal Dia dan menikmati persekutuan dengan Dia. Paskah harusnya membuat Anda semakin mengakui dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu momentum yang pertama dari Paskah. Apa itu momentum yang pertama? Momentum Paskah adalah momentum untuk kita makin terbuka mata rohani kita untuk mengakui Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan semakin bergantung pada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah momentum yang pertama. Momentum yang kedua adalah Paskah membuat kita hidup dalam pelayanan, menembusi batas-batas pelayanan yang kita miliki selama ini. Ya, jadi kalau sekarang Anda dalam kehidupan pelayanan, persekutuan dan pelayanan, dan Anda bisa melayani Tuhan,
Maka momentum Paskah yang kedua yaitu membuat kita bisa pergi melampaui atau menembusi batas-batas pelayanan yang selama ini kita sudah dilakukan, yang sudah kita lakukan. Saudara sekalian, di dalam cerita tentang perjalanan dua orang yang ke Emmaus ini dikatakan demikian, bahwa pada hari itu juga, ayat 13, pada hari itu juga, maksudnya pada hari kebangkitan itu juga, pada hari Paskah itu juga, Yesus menampakkan diri kepada dua orang ini. Mereka yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, dan Emmaus itu kira-kira letaknya dikatakan dalam Alkitab 7 mil jauhnya atau sekitar 11 kilometer. Dan Yesus menemui mereka dan pada akhirnya berjumpa di rumah, bertemu di rumah mereka, berjumpa atau tinggal di rumah mereka di Emmaus pada malam itu. Saudara-saudara sekalian, mungkin saja kalau Anda membaca Alkitab, Anda akan paling tidak yang tercatat di dalam Alkitab bahwa ini adalah pertama kali. Jadi tercatat di dalam Injil ya, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, bahwa ini pertama kali Yesus atau satu-satunya pencatatan di dalam Injil kita bahwa Yesus pergi ke Emmaus. Jadi biasanya Yesus itu melayani di sekitar Yerusalem, kemudian di daerah Galilea. Tetapi kali ini dikatakan bahwa Yesus datang dan berada di Emmaus. Yesus menjangkau dan menembusi batas-batas di Yerusalem untuk menyatakan bahwa dia bangkit, bahwa Yesus telah bangkit. Saudara-saudara sekalian, Emmaus ini bukan sesuatu tempat yang penting, tidak seperti Yerusalem. Bahkan dikatakan di dalam ayat 13 bahwa Emmaus ini satu kampung. Jadi Emmaus bukan satu perkotaan, daerah yang penting seperti Galilea maupun seperti di Yerusalem, tetapi Emmaus ini satu kampung. Namun demikian, pada hari pertama kebangkitannya, dia justru menampakkan dirinya di Emmaus. Apa ini arti bagi kita? Artinya bahwa Paskah ini membuat Yesus keluar dari Yerusalem. Ya, Paskah ini adalah momentum untuk Yesus keluar dari Yerusalem dan tidak hanya terbatas di Yerusalem, tapi pergi ke daerah yang selama ini dianggap daerah yang kecil, perkampungan dan tidak penting, dan di sana Yesus menyatakan dirinya. Saudara sekalian, hal yang kedua yang terjadi dan terkait dengan Emmaus ini yaitu bahwa dua orang yang Yesus jumpai ini adalah bukan dari 11 murid Tuhan Yesus yang utama. Dan salah satu dari mereka bernama Kleopas, dan yang kedua Alkitab tidak menyebutkan siapa mereka. Nah, saya ingin saudara memperhatikan ayat ini ya, di dalam ayat 13 ini, bahwa pada hari itu juga, jadi hari Paskah itu, hari Minggu itu, justru Yesus menampakkan dirinya kepada dua orang yang bukan bagian dari kelompok 11 murid-muridnya. Justru Yesus menampakkan dirinya kepada mereka dan mempunyai waktu yang cukup lama, yaitu perjalanan dari Yerusalem, sepanjang perjalanan dari Yerusalem sampai Emmaus, dan sampai malam hari Yesus bersama dengan mereka. Ini berarti apa, Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Ini berarti bahwa tadi secara geografi Yesus melampaui batas wilayah pelayanan yang selama ini yang biasanya dia lakukan, yaitu Yerusalem dan Galilea. Tapi yang kedua yaitu bahwa Yesus menampakkan dirinya bukan melampaui kelompok yang selama ini bersama-sama dengan Yesus, yaitu ke-11 murid. Justru bukan 11 murid ini, tetapi dua murid yang lain, yaitu Kleopas dan yang satu lagi itu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ini artinya bahwa Yesus menembusi atau melampaui batas-batas pelayanan selama ini. Dengan adanya kebangkitan, maka batas-batas itu dilampaui untuk menjangkau yang lebih luas, yang lebih jauh, yang bukan orang yang pada biasanya, yang sering bersama-sama dengan dia, tapi orang yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam
kitab Injil Lukas, Matius, Markus, dan Yohanes itu menceritakan tentang beberapa kali Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Injil Lukas mengatakan selain 2 orang yang berjalan ke Emmaus ini, Yesus juga menampakkan diri kepada 11 murid. Injil Matius, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada Maria yang lain, yaitu ibu Yakobus dan ibu Yohanes, dan kepada 11 murid di Bukit Galilea. Dalam Injil Markus, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan di dalam Yohanes dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada murid-murid tanpa Thomas, kepada murid-murid termasuk Thomas, dan kepada murid-murid di Danau Tiberias. Jadi dari beberapa peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada orang-orang percaya pada saat itu, semuanya terjadi di Yerusalem dan di Galilea. Hanya satu yang terjadi di luar Yerusalem, yaitu di Emmaus. Nah, ini menandakan kepada kita bahwa tidak hanya Yerusalem, tidak hanya Galilea, tapi juga di Emmaus. Peristiwa 2 orang ini, peristiwa di mana Yesus menampakkan ke 2 orang yang berjalan ke Emmaus, yang bukan dari inner circle persekutuan Yesus dengan ke-11 muridnya yang di luar mereka, menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus itu bukan hanya untuk murid-murid yang berada di Yerusalem dan di Galilea saja, tetapi juga kepada semua orang percaya, kepada murid-murid lain, melampaui, menembusi batas-batas yang ada untuk menjangkau orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Bahwa Paskah kali ini adalah momentum bagi Anda untuk memperluas batas-batas pelayanan Anda. Seperti Yesus yang bangkit dan kemudian melampaui batas-batas geografi, yaitu Yerusalem dan Galilea, bukan hanya di kota-kota besar seperti di Yerusalem, di Kapernaum, tetapi juga di kampung-kampung, yaitu perkampungan seperti di Emmaus. Jadi ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa selama ini kalau Anda hanya melayani di Yerusalem Anda atau di Galilea Anda, maka sekarang Anda punya kesempatan untuk pergi lebih jauh dari itu, melampaui dari itu. Sekarang ini Anda harus memperluas secara geografis, lebih dalam penjangkauan, lebih jauh, lebih banyak orang yang dijangkau, menciptakan metode dan pendekatan-pendekatan yang baru yang bisa lebih menjangkau banyak orang, dan melakukan peranan-peranan yang baru, menembusi batas-batas pelayanan yang selama ini dilakukan. Saudara, dengan Paskah adalah momentum bagi setiap orang untuk mengevaluasi sejauh mana dia melayani Tuhan selama ini, dan harusnya sekarang dia membuka horizon pelayanan itu secara geografis maupun secara metode, secara maupun juga orang-orang yang merupakan target dari pelayanan. Itu adalah hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari bagaimana Yesus menjangkau orang-orang di luar Yerusalem, menjangkau perkampungan, menjangkau daerah yang selama ini bukan merupakan tempat atau fokus pelayanannya. Bapak Ibu, yang pertama tadi yaitu momentum untuk mengenal Paskah adalah momentum untuk mengenal Yesus semakin dekat dan dengan mata rohani semakin benar, dengan cara memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Yang kedua yaitu Paskah adalah momentum untuk menembusi melampaui batas-batas pelayanan. Semakin jauh, semakin luas, semakin mendalam di dalam intensitas untuk pelayanan, untuk menjangkau orang lain, agar orang lain dan daerah lain pun semakin mengenal Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, Paskah adalah momentum untuk mengundang Yesus ke dalam persekutuan rumah tangga Anda. Paskah adalah kesempatan untuk kita mengevaluasi sejauh mana keluarga kita, rumah tangga kita itu menjadi basis untuk persekutuan. Dan kemudian kita melampaui itu, membuka rumah tangga kita dan keluarga kita untuk menjadi tempat persekutuan. Saya ingin menjelaskan tentang itu, saudara-saudara sekalian. Alkitab dalam ayat 29 mengatakan bahwa mereka mengundang Yesus, ya, ketika hari telah senja, telah sore hari, sudah mulai malam, kemudian mereka mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal di rumah mereka, untuk bermalam di rumah mereka.
kedua orang ini, yaitu Kleopas dan salah seorang lagi. Nah, Alkitab tidak menjelaskan apa hubungan antara kedua orang ini. Kita nggak tahu apakah mereka ini laki dan perempuan, suami dan istri, kita nggak tahu. Tetapi yang pasti dikatakan di sini bahwa mereka mengundang Yesus datang dan bermalam di rumah mereka. Bapak Ibu, mungkin saja mereka punya hubungan darah, mungkin saja mereka punya hubungan tertentu yang membuat mereka tinggal di dalam satu rumah, ya. Yang pasti bahwa Alkitab menyatakan bahwa mereka mengundang Yesus tinggal bermalam di rumah mereka. Bapak Ibu, ayat 29, ya, dalam ayat 29 dikatakan jangan berlanjut, ya. Jadi tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Jadi setelah dalam percakapan yang panjang itu, perjalanan dari Yerusalem, setelah tiba di Emmaus, mereka mengundang Yesus untuk bermalam di rumah mereka. Jangan berlanjut, hari sudah malam. Sebaiknya tinggal dulu bersama kami pada malam hari ini. Kira-kira begitu yang disampaikan oleh mereka. Dan mereka makan malam bersama. Mereka dari situ mereka menyadari dan mengakui atau mengenal siapa sesungguhnya tamu yang istimewa itu. Yang tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara sekalian, itu semua terjadi karena mereka mengundang Yesus untuk tinggal, untuk bermalam bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, peristiwa ini tergambarkan di dalam nyanyian, ya, nyanyian dalam Mazmur dan nyanyian rohani nomor 111. Mazmur dan nyanyian rohani nomor 111 itu judulnya tinggal sertaku. Kalau Anda yang agak senior, Anda pasti tahu dengan lagu ini, ya. Tinggal sertaku kawanku kudus, telah hampir malam jangan jalan terus, tiada tolongan hanya padamu, silakan Tuhan tinggal sertaku. Ini lagu yang dulu-dulunya sering dinyanyikan oleh kita, ya. Di kampung saya lagu ini menjadi lagu penutup di setiap kali persekutuan. Biasanya persekutuan pemuda, persekutuan remaja, pada malam hari kita persekutuan, dan akhir dari persekutuan kita biasanya menyanyikan lagu ini, tinggal sertaku kawan yang kudus. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini saya sering bernostalgia dengan lagu ini. Saya merenung arti dari pujian atau lagu ini. Dan saya sadari betul bahwa ini sebetulnya undangan kedua orang ini, Kleopas dan yang satu lagi adalah undangan mereka kepada Yesus untuk tinggal di rumah mereka, ya, pada malam itu. Ini undangan dari satu keluarga, dari satu rumah tangga yang tinggal dalam satu atap, ya, untuk Tuhan Yesus tinggal di rumah mereka. Tinggal sertaku, jangan pergi, tapi tinggal bersama kami. Bapak Ibu saudara sekalian, ini menjelaskan kepada kita bahwa Anda akan lebih mengenal Tuhan Yesus, lebih mengakui Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, bila Anda mengundang Yesus masuk ke dalam keluarga dan rumah tangga Anda. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Paskah adalah momentum untuk kita mengundang Tuhan Yesus, untuk kita sendiri mengundang Yesus yang berdiri di muka pintu rumah kita, yang berada di muka pintu hati kita untuk menerima Tuhan Yesus. Jadi jadikan Paskah ini sebagai momentum untuk memfungsikan rumah Anda sebagai rumah persekutuan, sebagai rumah doa, ya. Jangan sampai kita seharusnya mengundang Yesus menjadi tamu dalam rumah tangga kita tidak melakukan hal itu, ya. Jadi dengan adanya Paskah ini pelajaran bagi kita bahwa hendaklah ini merupakan momentum bagi kita membuka rumah kita untuk mengundang Yesus. Jangan sampai kita menolak persekutuan yang seharusnya dilakukan di rumah kita. Jadi jadilah seperti dua orang yang ke Emmaus ini, yang mengundang Yesus datang, tinggal, bermalam di rumah mereka, makan malam bersama, dan pada akhirnya di situ mereka semakin mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai kesimpulan, seringkali perayaan Paskah
berlalu begitu saja ya. Dan tahun ini pun mungkin saja kita merayakan, dan seminggu setelah itu sepertinya kita melupakan bahwa kita baru saja merayakan Paskah. Seringkali perayaan Paskah itu sangat berbeda dengan sikap kita terhadap perayaan yang lain, terutama perayaan Natal. Nah, hendaklah pada tahun ini, Paskah tahun ini, kita gunakan sebagai momentum untuk kita semakin mengenal Yesus lebih dalam. Dengan cara apa? Dengan cara kita mata rohani kita yang terbuka untuk menerima Tuhan Yesus dan bersekutu dengan Tuhan Yesus. Hendaklah Paskah ini memperluas momentum untuk kita memperluas pelayanan dan jangkauan pelayanan kita, melampaui batas-batas yang ada selama ini, dan kita melampaui itu untuk kita menjangkau lebih banyak orang, menjangkau lebih banyak daerah dengan metode yang lebih berkembang dalam rangka menyatakan karya keselamatan Tuhan Yesus kepada kita semua, kepada dunia ini. Dan hendaklah Paskah ini adalah momentum untuk kita semakin mengintensifkan, meningkatkan persekutuan di dalam rumah tangga kita. Jadikanlah rumahmu sebagai rumah persekutuan. Jadikanlah tempat tinggalmu sebagai tempat tinggal di mana Anda setiap saat mengundang Tuhan Yesus ke dalam keluargamu atau ke dalam rumah tanggamu. Demikianlah firman Tuhan, dan Tuhan berkati saudara semua.